dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah
dan meninggalkan apa yang dilarang. Salah satu tugas dan tujuan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadisnya tadi, adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innamal bu'itsu litammima makarimal akhlak. Hanya sesungguhnya kata Nabi, aku diutus tidak lain untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka tema atau khutbah kita siang hari ini adalah kedudukan akhlak dalam Islam. Kalau kita umpamakan akhlak itu seperti satu batang pohon, maka urat dan batangnya itu adalah iman, sedangkan dahan dan daunnya itu adalah Islam, dan buahnya itu adalah akhlak. Maka iman orang bisa diketahui lemah atau kuatnya. Islam seseorang bisa diketahui bagus, baik atau tidaknya, dapat dilihat dari buahnya, dari akhlak. Oleh karena itu, akhlak adalah sesuatu sikap, perbuatan, tingkah laku yang bisa kita nilai, yang bisa kita lihat. Sedangkan definisi akhlak sendiri, Imam Al-Ghazali mengatakan adalah sesuatu dorongan yang muncul dalam hati yang tanpa berpikir melahirkan satu perbuatan, satu tindakan. Maka oleh sebab itu, akhlak sering diterjemahkan, sering diartikan secara harfiah bermakna tabiat, bermakna kebiasaan, bermakna tingkah laku, bermakna perangai. Karena apa? Karena perangai, tingkah laku, tabiat biasanya tidak memerlukan pikiran, tapi dia sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Itulah akhlak. Maka akhlak itu sendiri dapat kita nilai secara garis besar dalam dua sisi. Sisi pertama, akhlak itu sesuai dengan kalimat akhlak itu yang berasal dari kata khuluq atau jamak dari kata khuluq, akhlak. Khuluqun yang diartikan tadi dengan perangai, tingkah laku, sikap. Sedangkan sisi yang kedua yang ingin kita lihat, akhlak itu hubungannya, kaitannya dengan kalimat khalqan yang selalu kita artikan dengan karya atau ciptaan atau hasil dari sebuah pemikiran. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, pertama kita menilai akhlak dari sisi khuluq, perangai, tingkah laku, sikap. Bagaimana kita melihat sikap dan perangai seseorang baik atau tidak akhlaknya? Rasulullah SAW menggambarkan secara sederhana. Kata Rasul, al-muslimun man salim al-muslim bil lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu sebenarnya baru bisa dikatakan muslim kalau orang di sekitarnya, muslim lainnya, merasa aman, nyaman dari perkataan dan perbuatannya. Apabila orang perkataan dan perbuatannya membuat orang tidak nyaman di dekatnya, membuat orang tidak nyaman di sisinya, maka bisa dikatakan akhlak orang itu tidak baik. Sederhana saja kita bisa menilai bagaimana tetangga kita ketika dia bertetangga dengan kita. Apakah dia merasa nyaman, merasa enak bertetangga dengan kita? Kalau orang sekeliling kita mengatakan bahwa bapak itu atau bertetangga dengan orang itu enak, maka berarti akhlak kita bisa dikatakan baik. Karena sederhananya orang yang menikmati perkataan dan perbuatan kita itu pertama kali adalah orang yang
Dan yang paling dekat lagi dalam hal ini adalah keluarga kita. Oleh sebab itu Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis, orang yang baik itu kata Nabi adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Ketika keluarga kita bisa mengatakan kita baik, tetangga kita bisa mengatakan baik, dia merasa aman, merasa nyaman dari perkataan kita, maka itu artinya akhlak kita dari sisi khulqun dapat dikatakan baik. Yang kedua bisa kita nilai dari sisi perbuatan. Ketika kita perbuatan kita selalu menolong orang lain, selalu membantu orang lain, membantu orang miskin, membantu orang yang sedang memerlukan, membantu orang yang dalam kesusahan, dan kita tidak senang menyakiti orang, tidak menzalimi orang lain, itu berarti perbuatan kita dapat dikatakan baik. Kedua-duanya ini sisi perkataan dan sisi perbuatan yang digambarkan dengan lisan dan tangan tadi oleh Nabi adalah makna dari khulqun, perangai dan sikap kita keseharian. Namun ternyata kalau kita ingin memperlebar satu makna akhlak ini dengan makna khalqan, maka akan berhubungan dengan peradaban. Peradaban satu masyarakat, peradaban satu bangsa, peradaban satu umat tidak bisa menjadi besar, tidak bisa menjadi sebuah umat yang besar kalau dia sisi akhlak khalqannya belum dapat kita lihat. Apa yang dimaksudkan dengan khalqan ini? Ada kalau Allah itu disebut dengan Zat yang Khaliq, Maha Pencipta, ciptaan yang disebut dengan makhluk, maka khalqan ada kaitannya dengan kalimat khalaqa, artinya ciptaan atau khalqan ciptaan ini. Maka umat bisa dikatakan peradaban yang tinggi, peradaban yang besar, umat itu dikatakan maju, bagus akhlaknya kalau ada karya-karya yang bisa dimanfaatkan, yang bisa karyanya itu diingat orang dan karyanya itu membawa kemaslahatan orang banyak. Oleh sebab itu hampir seluruh ayat yang kaitannya iman selalu Allah hubungkan dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Hampir seluruh kalimat iman Allah kaitkan dengan kalimat amal soleh, karena amal soleh melahirkan kemaslahatan orang banyak. Maka umat terdahulu, kalau kita membuka sejarah yang lampau, kenapa umat terdahulu menjadi besar? Kenapa karya-karya mereka hari ini masih diingat? Karena memang dalam sisi khalqan ini menonjol dalam masyarakat umat Islam terdahulu. Rasulullah SAW telah berhasil dalam mendidik umat Islam, mendidik para sahabat, sehingga sahabat-sahabat yang ada di sekitar Rasul adalah orang-orang pilihan yang akhlaknya sangat dikagumi. Dari pendidikan yang sukses yang dilakukan Rasulullah ini, maka para sahabat, tabi'in dan tabi'in orang generasi berikutnya melahirkan pula karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang teknologi, dalam bidang pertanian, dan dalam bidang kemaslahatan lainnya. Makanya kita bisa lihat sampai hari ini, sampai di barat dikenal Ibnu Sina, Avicenna, seorang ilmuwan, seorang ulama, penemu ilmu kedokteran. Kita kenal Ibnu Rus, ahli dalam bidang kimia. Banyak lagi, bahkan ternyata Islamlah yang pertama menemukan Microsoft, yang menemukan ilmu astronomi, dan banyak lagi termasuk ilmu matematika yang dikenal dengan ilmu aljabar. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, apa maksud khatib ini menggambarkan ini? Ternyata umat terdahulu tidak hanya baik akhlaknya dalam sisi khulqun,
tapi juga baik akhlaknya dalam sisi khulqan. Hari ini kita mungkin baru baik akhlak kita dalam sisi khulqan, sehingga hari ini kita bisa melihat, alhamdulillah kita bangga umat hari ini banyak yang sudah rajin ke masjid, taat, rajin beribadah, rajin sedekah. Tapi kita belum bisa melihat karya-karya besar yang mereka tinggalkan. Harusnya kita harus melahirkan karya kita dalam ilmu pendidikan. Apa karya kita dalam bidang ilmu teknologi? Apa karya kita dalam bidang ilmu pertanian? Apa karya kita dalam bidang peternakan? Ini yang belum kita jumpai umat Islam hari ini. Semua kita hari ini baru sebatas sebagai penikmat konsumtif terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh orang-orang non-muslim. Maka oleh sebab itu ketika kita ingin memakai alat-alat elektronik, bukan karya umat Islam. Ketika kita ingin memakai alat-alat pertanian, bukan karya umat Islam. Ketika kita bicara tentang pendidikan umat Islam jauh tertinggal. Maka apa yang ingin Khatib ajak kita hari ini, marilah kita bersama-sama perlahan-lahan untuk beranjak meningkatkan akhlak kita dari khulqun menjadi khulqan. Artinya kita memang perlu dan wajib taat kepada Allah dalam hal ibadah, baik terhadap sesama manusia, tapi coba naikkan tingkatkan akhlak kita menjadi kita hidup ini berkarya. Barangkali inilah yang dimaksudkan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Tidak mungkin seseorang itu melahirkan manfaat yang banyak kalau tidak dilahirkan melalui karyanya. Karena kemampuan kita menolong orang itu hanya dibatasi oleh kemampuan dua tangan. Tapi kalau kita menolong orang melalui karya, kita akan bisa melahirkan dan menolong orang ribuan bahkan jutaan manusia. Ketika kita melahirkan satu pendidikan yang berkualitas bagus, ilmu pengetahuan yang maju, maka ilmu itu akan dimanfaatkan oleh jutaan manusia. Ketika kita melahirkan satu karya dalam bidang elektronik, dan elektronik yang kita lahirkan itu akan dimanfaatkan oleh jutaan manusia. Ketika kita melahirkan karya besar dalam bidang pertanian kita itu akan dimanfaatkan oleh jutaan manusia dan seterusnya. Oleh sebab itu sekali lagi Khatib ingin mengajak kepada kita, marilah kita batang dahan kita melahirkan buah yang manis yang dinikmati oleh orang banyak. Itulah pohon akhlak yang batangnya iman, yang dahannya Islam dan buahnya akhlak. Kalau begitu, kalau kita sudah taat kepada Allah, perangai kita sudah bagus, kita sudah rajin beribadah, bagaimana kita berpikir melahirkan karya-karya yang nanti orang bisa ingat kita sampai kita wafat. Bahkan Tuhan menyebutkan orang-orang yang berada di jalan Allah itu tidak mati, tapi mereka hidup. Apa maknanya? Jasa dari peninggalan mereka ini akan diingat sampai kiamat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, barangkali dalam khutbah yang singkat ini, inilah yang ingin kita sampaikan. Artinya Khatib sedang mengajak kita untuk memperbaiki akhlak kita pada sisi khulqannya. Mari kita berpikir, berbuat, berkarya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Karena kita ini terus menjadi lingkungan bagi orang lain. Seorang ayah lingkungan bagi anak dan istrinya. Kalau lingkungannya itu bagus, orang yang maju, maka anak dan istrinya akan berpikir maju. Kalau lingkungannya itu orang yang berjiwa besar, dia adalah seorang ayah yang berjiwa besar, maka anaknya akan memiliki jiwa yang besar. Kalau ayahnya seorang yang senantiasa berpikir dalam bidang ilmu pengetahuan, maka anaknya akan berpikir tentang ilmu pengetahuan. Terus begitu. Tapi kalau ayahnya hanya berpikir untuk kepentingan pribadinya, maka akan melahirkan anak yang lebih egois dari ayahnya. Seterusnya begitu dalam kehidupan ini. Maka jadilah lingkungan yang terbaik bagi masyarakat, bagi rumah tangga kita, dan bagi umat skala yang lebih besar. Semoga bermanfaat. Fahtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa
جلالك وكمال عبادك وعزة صفاتك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والهداية والتوفيق والصحة والسلام على هذه الجماعة، خصوصا على أهل هذه القرية برحمتك يا